Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li ashabihi wa li dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para guru, santri, sahabat-sahabat semuanya, teman-teman semuanya dimanapun berada, terima kasih Anda semuanya masih berkenan untuk hadir di majelis ini, di channel ini. Mudah-mudahan Anda semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Yang baru hadir saya ucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum. Selamat datang di majelis kami. Mudah-mudahan kehadiran Anda semuanya tercatat sebagai nilai kebaikan, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah menghidupkan majelis ilmu. Mudah-mudahan menambah silaturahim di antara kita semuanya. Dengan kita banyak hadir di majelis ilmu, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat, mencurahkan segala rahmat kasih sayangnya kepada kita semuanya. Pada kesempatan hari ini akan kita lanjutkan kajian kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran pada bab pertama atau bab awal. Sebelum kita kaji lebih lanjut, terlebih dahulu kita bertawasul kepada Kanjeng Nabi dan kepada muallif. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa ala dzurriyyatihi wa ala ashabil kiram. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Azwan ila ruhi Syekh Abu Zakaria bin Syarraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-babul awwal, yaitu bab yang pertama, fi atrafin min fadilati tilawatil Qur'an wa hamalatihi. Ya. Kajian atau penjelasan tentang sisi-sisi kelebihan min fadilah, keutamaan tilawatil Quran, yaitu membaca Al-Quran, wa hamalatihi, dan bagi orang yang menghafalkannya. Qala Allahu azza wa jalla, Allah telah berfirman di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Ya. Quran surat Fatir ayat 29 sampai 30. Allah telah berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah, sungguhnya orang-orang yang membaca atau bertilawah, membaca kitab Allah, maksudnya adalah kitab Al-Quran. Wa aqamus shalah, kemudian dia menunaikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, kemudian dia menginfakkan rezeki mereka atau menafkahkan rezeki mereka. Sirran ini maknanya adalah sembunyi-sembunyi atau secara sirri, atau secara sirriyah, diam-diam atau rahasia. Wa alaniyah, termasuk juga terang-terangan. Artinya kita boleh bersedekah atau berinfak secara terang-terangan
dalam rangka agar orang itu mencontoh apa yang kita lakukan. Ya, bukan semata-mata untuk riya atau pamer, karena yang mengetahui pamer atau tidaknya itu urusan kita dengan Allah. Orang lain tidak bisa menilai dalam hati kita bagaimana kondisi hati kita, suasana hati kita, apa yang kita niatkan itu manusia tidak bisa mengetahui dengan nampaknya zahir atau luarnya saja. Walaniyah, dan secara terang-terangan, yarjuna tijarah lam tambur. Mereka semua itu mengharapkan tijarah, perniagaan atau jualan, lam tambur, yang tidak akan ada kerugian atau tidak akan pernah merugi. Jadi kalau kita sudah membaca Al-Quran sepanjang atrofan nahar, siang dan malam, kemudian kita menunaikan kewajiban yaitu sholat 5 waktu, kemudian kita tidak lupa untuk berinfak, maka itulah perniagaan yang tidak akan pernah ada habisnya, tidak akan pernah ada bandingannya dengan harta dunia. Ya, mudah-mudahan kita semuanya dianugerahkan oleh Allah untuk bisa membaca Al-Quran setiap harinya, walaupun itu hanya 1 ayat 2 ayat saja sepanjang hidup kita. Syukur-syukur tahu isi kandungannya, atau kita bisa menggunakan mushaf Al-Quran atau Al-Quran digital yang ada terjemahannya, bisa menambah keimanan, kemantapan, kekokohan hati kita terhadap Al-Quran, menambah gairah atau semangat kita dalam beribadah. Ya, walaupun tidak harus membaca Al-Quran tahu maknanya, karena membaca Al-Quran tanpa makna pun itu sudah bernilai pahala di sisi Allah. Apalagi terlebih-lebih kalau kita tahu maknanya, itu ada tambahan khusus, ya, ada nilai plusnya ketika kita memahami maknanya. Liyuwafiyahum, agar Allah itu menyempurnakan, ya, ujurahum, pahala mereka atau ganjaran mereka, wa yazidahum, dan menambah kepada mereka min fadlih, dari karunia Allah, dari karunia-Nya. Ya, sehingga Allah akan menggenapkan atau menyempurnakan pahala dengan sebaik-baik pahala kalau kita melakukan itu tadi, mendawamkan bacaan Al-Quran. Jadi tilawah Al-Quran jangan hanya sekedar ketika kita saat datangnya bulan Ramadan, berarti hanya setahun sekali saat Ramadan, sehingga Al-Quran itu tersimpan di lemari, usang, banyak debunya, bahkan tidak sengaja, tidak tahu, dimakan oleh rayap atau tikus atau kecoa atau coro, ya. Nah, itu jangan sampai, na'udzubillah min dzalik. Maka selagi kita diberikan usia oleh Allah, diberikan kesehatan, senantiasa, entah kapan kita selanya setiap hari, entah itu akan menjelang kita menunggu waktu sholat atau setelah sholat, walaupun itu hanya barang 1 ayat sekalipun. Terlebih-lebih bagi sahabat-sahabat semua yang mereka adalah orang para penghafal Al-Quran, tentu mereka punya tanggung jawab yang lebih, tanggung jawab yang besar, bagaimana mereka menjaga hafalan mereka sepanjang hidup mereka, ya, sampai menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi saudara-saudara atau sahabat yang memang belum dikaruniakan untuk bisa menjadi al-hafidh atau hafidhah, untuk bisa menghafal Al-Quran seluruhnya, ya minimal kita kuat untuk membacanya saja setiap harinya, walaupun itu hanya 1 ayat minimal. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah itu ghafur, maha pengampun, syakur, maha mensyukuri. Quran surat Fatir ayat 29 sampai 30. Warawaina, dan telah diriwayatkan an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an, sebaik-baik kamu semua adalah orang yang ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an. Wa 'allamahu, kemudian setelah dia belajar, dia itu mengajarkannya, membuat majelis-majelis Al-Qur'an. Ya, silakan hidupkan majelis Al-Qur'an
di mana saja, entah itu di masjid, di TPQ, majelis taklim, dimanapun berada, sehingga kita mendapatkan berkah rahmat dari Al-Quran. Al-Quran bisa memberikan syafaat kita nanti di alam kubur sampai hari kiamat nanti. Ya, Al-Quran berikan pertolongan kepada kita karena bukti kecintaan kita kepada Al-Quran. Rela untuk meluangkan waktunya, entah berapa waktunya, untuk mengkaji atau mengajarkan Al-Quran. Ya, itu sangat penting sekali, tanpa harus kita minta imbalan. Alhamdulillah kalau ada orang yang memberikan upah sekedarnya, maka kita syukuri, itu berkah dari Al-Quran, berkah dari orang yang mengajar Al-Quran. Termasuk saudara-saudara kami, sahabat-sahabat semua para penghafal Al-Quran, entah menghidupkan majelis Sima'atul Quran di mana saja berada, entah itu juga di pondok pesantren, ya mungkin ada majelis sima'an tanpa berharap upah, minta gaji atau minta bayaran ketika diundang untuk membacakan Al-Quran, ya, atau menghafal Al-Quran, khatamkan Al-Quran 30 juz dengan bil ghaib atau bil hifdi. Ya, kalau misalnya diberikan balasan, itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau pun hanya ala kadarnya atau tidak pun, tanpa berharap, itu insya Allah Allah sudah memberikan pahala yang terbaik, ya, pahala yang tidak akan pernah ada tandingannya atau seimbang dengan kenikmatan atau harta dunia. Jadi yang paling utama adalah bagaimana kita menjaga hafalan Al-Quran kita tidak hilang, silaturahim, termasuk orang yang nanti yang terdepan yang akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Yaitu keutamaan dari orang yang sebaik-baik kamu, orang yang mau belajar Al-Quran kemudian dia tidak gengsi, tidak berharapkan imbalan, walaupun hanya ngajar di rumah 1, 2 santri, 3 santri, atau hanya beberapa orang di TPQ, anak-anak kecil, maka jangan kemudian kita gengsi. Ya, mentang-mentang kemudian hafal Al-Quran atau menguasai banyak ilmu, merasa tidak level, kemudian gengsi, kemudian malu atau tidak mau mengajarkan Al-Quran, tidak mau mengajarkan ngaji Iqra, ngaji bimbingan bagaimana cara membaca Al-Quran. Ya. Rawahul Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, ya, bin Ibrahim Al-Bukhari fi sahihihi alladhi wa asahul kutubi ba'dal Quran. Ya, ini adalah riwayat dari Imam Bukhari. Di dalam hadis kitab Imam Bukhari ada hadis yang berbunyi khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Kemudian dalam hadis berikutnya, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, qalat, ya, telah berkata Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'ana, yaitu orang yang membaca Al-Qur'an, wa huwa mahirun, sedangkan dia itu ahlinya atau hebat atau pintar atau fasih, ditambah dengan suara yang merdu, suara yang nyaring, suara yang bagus sekali. Kemudian orang takjub, menambah kecintaan kepada Allah. Wa huwa mahirun, dia itu mahir atau dia itu pintar dengan Al-Quran itu, bihi ma'as safaratil kiramil bararah, maka dia nanti akan bersama dengan malaikat safaratil kiram, malaikat yang mulia, malaikat yang dekat dengan Allah, malaikat yang dimuliakan oleh Allah. Betapa luar biasanya orang yang cinta Al-Quran dan tidak malu membacakan Al-Quran di majelis manapun, ya, apalagi dia adalah orang yang hafid, maka dia nanti akan bersama dengan malaikat-malaikat yang mulia, malaikat yang taat, malaikat yang dekat dengan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Walladzi yaqra'ul Qur'an, kemudian orang yang membaca Al-Qur'an, wa huwa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqun. Kemudian dia itu yatata'u, maknanya adalah
belepotan ya, atau terbata-bata, fihi membacanya, wa huwa alaihi syaqqun, kemudian itu merasa syak. Syak itu keluh lidahnya atau sulit lidahnya, kaku, mungkin karena dia dulu belajarnya agak tua, agak telat begitu, atau memang lidahnya itu cedal atau lidahnya itu sulit untuk melafalkan atau membunyikan huruf, tidak fasih seperti itu, maka kita tidak boleh minder, tidak boleh malu, tetap terus menerus untuk belajar. Belajar tidak ada habisnya sampai kita nanti tua. Apalagi yang kita pelajari ini adalah bukan kata atau kalimat yang biasa-biasa, tapi ini adalah kalimat atau firman yang sangat luar biasa. Al-Quran ini bukan perkataan manusia, tapi ini adalah kalam Allah, wahyu Allah, atau perkataannya Allah yang tercantum atau terekam di dalam Al-Quran. Maka ini perkataan yang luar biasa. Kalaupun kita mau membacanya, terlebih kita menghafalnya, itu maka akan menjadi hamba Allah pilihan, manusia yang dimuliakan oleh Allah. Dan kemuliaan orang yang membaca atau menghafalkan Al-Quran ini bukan hanya nanti di akhirat saja yang ganjarannya itu tidak terbatas, ganjarannya banyak, bahkan di dunia saja sudah nampak orang-orang yang fasih, orang-orang yang bacaannya bagus ya, apalagi dia adalah fidah, maka jelas mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa alaihi syakun, dia keluh atau sulit dalam membacanya, terbata-bata, macet-macet seperti itu. Kadang-kadang sampai nyasar-nyasar, ya salah-salah seperti itu. Apalagi terutama yang sudah tua, maka jangan putus asa. Teruslah membaca Al-Quran. Ya. Lahu ajran, maka baginya itu ajron, tetap akan mendapatkan 2 pahala, 2 ganjaran. Ya. Kalau membaca Al-Quran dengan benar itu pahalanya itu per huruf itu 10 kebaikan, maka membaca dengan terbata-bata atau macet-macet atau nyendat-nyendat seperti itu, maka dia akan tetap mendapatkan 2 pahala, walaupun mungkin ada salahnya, tidak fasih, tidak benar. Yang penting kita tidak menyengajakan untuk membaca salah. Selagi itu memang kita tanpa sengaja karena keterbatasan lidah kita, maka tentu Allah Maha Pengampun. Yang penting jangan merasa puas atau merasa bangga atau merasa bacaannya sudah benar sehingga tidak mau disimak atau tidak mau saling tilawah atau tadarus dengan saudara-saudara yang lain. Kalau bacanya sudah salah, kemudian tidak mau belajar lagi, merasa sudah hebat, sudah paling bagus bacaannya. Nah, ini yang perlu dikoreksi. Maka sehebat apapun bacaan kita, jangan kemudian kita merasa bangga, kemudian kita hanya membaca sendiri, tidak mau disimak pada orang lain. Karena walaupun sebaik bacaan kita, kalau kita itu sendiri itu ya seolah-olah memang bacaan kita adalah bacaan yang sudah benar atau paling benar, paling bagus. Tapi nyatanya ketika kita mungkin disimak dengan orang lain, baru kita sadar, oh ternyata bacaannya kita mungkin ada yang masih belum sempurna, oh lisan kita masih belum benar, belum sesuai dengan makhrijul huruf. Termasuk saudara-saudara kita yang sudah fasih, sudah bacanya sudah bagus, mungkin bisa mengajarkan tanpa harus gengsi. Semakin digali ilmu Anda semuanya, dipelajari ilmu kalian semakin mengalir pahalanya. Kemudian tanpa kita ketahui, dengan kita mengajarkan itu ternyata akan menambah bacaan atau menambah ilmu kita berikutnya yang tidak kita ketahui. Artinya belajar Al-Quran itu tanpa batas, tidak dibatasi oleh usia, dan yang sudah bagus, sudah unggul, maka jangan pernah merasa cukup. Teruslah belajar. Tentu kita nanti akan tahu, semakin kita banyak belajar, ternyata kita akan semakin paham, ternyata kita juga banyak yang belum kita ketahui. Ya. Maka akan mendapatkan ganjaran pahala bagi orang yang membacanya terbata-bata, itu 2 pahala, 2 kebaikan. Rawahul Bukhari wa Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi fi Sahih Haihima, yaitu hadis ini
tercatat di dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Musa al-Asy'ari, dari Abi Musa al-Asy'ari, ini adalah sahabat Rasulullah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, masal mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an masalul utrujah. Perumpamaan orang yang membaca Al-Qur'an, orang yang beriman maksudnya. Orang yang beriman kemudian dia itu membaca Al-Quran, masal utrujah, dia diumpamakan seperti buah utrujah. Utrujah itu limau ya, bisa kita artikan limau ya, sejenis limau ya. Rihuha thayyibun, rih itu aroma atau sedapnya itu, thayyibun harum ya. Wa ta'muha thayyibun, dan rasanya juga lezat. Sudah baunya harum, baunya semerbak, kemudian ternyata rasanya pun setelah kita rasakan ternyata nikmat luar biasa, lezat ya. Itu perumpamaan orang yang beriman. Jadi dua-duanya lahir batinnya, antara aroma dengan dalemannya atau dengan buahnya itu luar biasa ya, sama-sama bagus, sama-sama baik, aromanya wangi, rasanya lezat, rasanya nikmat. Wa masal mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an, kemudian permisalan orang yang beriman tapi dia itu tidak mau membaca Al-Qur'an, enggan atau malas membaca Al-Qur'an. Masalul tamroh, dia diibaratkan atau permisalan seperti buah tamroh, tamar, yaitu buah kurma. La rihalaha, tidak ada aromanya, tidak ada baunya sedapnya. Wa ta'muha khulun ya. Akan tetapi rasanya manis. Rasanya manis tapi tidak ada aromanya. Jadilah lumayan, walaupun dia itu malas-malas membaca, tapi dia masih mencintai Al-Qur'an. Walaupun kadang-kala hanya di bulan Ramadan. Hanya pada saat insaf saja, atau pada saat mungkin ada galau gitu ya, sebagai pelampiasan galau, kemudian membaca 1-2 ayat Al-Quran. Sedangkan ketika bahagia, happy-happy, lupa lagi tidak mau membaca Al-Quran. Nah, ini seperti buah kurma ya, rasanya tetap nikmat, lezat, tapi tidak ada aromanya. Dia masih meyakini Al-Quran sebagai kitab sucinya, dan dia hanya kadang-kadang mau membaca Al-Quran, tidak mau belajar lebih dalam lagi, mengkaji lebih banyak lagi tentang Al-Quran. Ya, sudah lumayan. Tapi kalau bisa ya kita tidak yang seperti itu. Kita yang seperti buah limau tadi, ya aromanya ya sedap, semerbak, wangi, rasanya juga lezat. Wa masal mu'mini munafiqil ladzi, dan permisalan masal munafik, orang munafik, alladzi yaqra'ul Qur'an, kemudian dia membaca Al-Qur'an. Masalur rayhanah, seperti buah rayhan. Rayhan itu buah baunya harum. Rayhanah itu ya bisa diumpamakan seperti kemangi mungkin ya. Riuha thayyibun, aromanya itu enak, wa ta'muha murrun, akan tetapi rasanya itu pahit. Nah, ini orang munafik itu dia seolah-olah mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan ayat suci kitab Al-Quran, tapi sebenarnya dia ada rencana tertentu atau tipu daya tertentu, ada hajat tertentu di balik dari ucapannya. Biasanya namanya orang munafik itu pasti omongannya kan manis-manis seperti itu kan. Ya. Jadi mengucapkan perkataan-perkataan yang bagus, perkataan yang manis, bahkan mungkin dia mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan ayat suci, bahkan mungkin bisa saja dia mengutip ayat Al-Quran sepotong, mengutip mungkin hadis juga, tapi sebenarnya dia bukan untuk mencari ridha Allah, tapi untuk mencari hajat dunia, sekedar pamer, sekedar dikatakan sebagai orang yang ahli ibadah, orang yang dekat dengan Allah, tapi hatinya sebenarnya dia mengingkari tentang apa yang dia baca.
ya tidak sepenuhnya mengimani, tidak menambah keimanan kepada dirinya, hanya sekadar bermanis-manis saja di dalam bibirnya atau ucapannya, atau mencari simpati, melas kepada orang biar orang itu percaya pakai ayat Al-Quran, pakai dalil-dalil Al-Quran, biar orang itu percaya dengan omongannya. Nah, ini perumpamaan seperti orang munafik. Orang munafik itu ya tetap dia itu beriman, tapi keimanannya itu hanya sebatas di bibirnya. Perkataannya yang manis-manis, tapi hatinya itu mengingkari, seperti buah berbau harum tapi rasanya itu sangat pahit sekali. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang seperti itu. Kemudian perumpamaan wa masal munafiq, orang munafik alladzi la yaqra'ul Qur'an, orang yang munafik tapi tidak mau membaca Al-Qur'an. Jadi tadi masih mendingan orang yang munafik tapi masih mau membaca Al-Qur'an. Hatinya itu walaupun ingkar tapi bibirnya itu masih mau membaca Al-Qur'an. Masih mau mengutip Al-Qur'an. La yaqra'ul Qur'an kamasalil hangzullah, seperti buah hangzullah. Hangzullah mungkin seperti pare ya. Walaupun pare itu ya masih enak kita makan, walaupun tidak semuanya orang suka dengan pare. Bagi penikmat atau penggemar pare ya luar biasa, walaupun pahit ternyata enak sekali ya. Maknyus seperti itu ya. Walaupun pahit, tapi bagi orang yang memang tidak suka pare ya seperti apapun ya tetap tidak mau ya, karena mungkin alasan pahit. Kamasalah hangzullah, seperti buah yang hangzullah, bisa seperti pare, walaupun pare itu lebih mendingan, lebih bagus dibandingkan orang munafik tadi. Laisa laha rihun, tidak ada aromanya, wa ta'muha murrun, dan rasanya pun pahit. Sudah tidak ada aromanya, bahkan mungkin aromanya itu tidak enak, ya busuk seperti itu, dan ternyata dalamannya pun ternyata pahit. Tapi masih mendingan pare dibandingkan orang munafik seperti itu ya. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yaitu beberapa hadis dan tadi tentang keutamaan membaca Al-Quran, mengajarkan, ada kutipannya dalam Al-Quran tadi dalam surat Fatir. Mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada Al-Quran, menambah gairah semangat kita untuk mengkaji Al-Quran. Bagi saudara-saudara yang mungkin sedang menghafalkan Al-Quran juga, syukur-syukur alhamdulillah, yang sejak masih belia, masih muda, gairah semangat untuk menghafal Al-Quran. Yang masih muda juga masih ada waktu. Yang remaja yang mungkin tidak di pondok pesantren juga bisa menghafal Al-Quran, tapi pilihlah guru yang benar, guru yang sanadnya jelas. Termasuk yang sudah lansia, sudah sepuh-sepuh, para guru semuanya. Juga kita tidak boleh putus asa dalam mengkaji Al-Quran. Ternyata banyak kok orang-orang yang sudah tua juga bisa khatam hafalan Al-Quran ya, bukan hanya membaca Al-Quran, tapi khatam menghafal Al-Quran juga ada. Walaupun mungkin tingkat kesulitannya lebih besar dibandingkan ketika belajar menghafal Al-Quran masih muda atau masih kecil. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan lidah saya yang mungkin tidak tepat, tidak fasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat untuk kita semuanya. Al-afu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.